Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya siapa kita menghidupkan sunnah Nabi, maka kita mendapatkan kecintaan Nabi. Siapa kita mendapatkan kecintaan Nabi, maka akan berkumpul dengan Nabi SAW di surga. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam hari Jumat, malam Sabtu ini, di malam yang penuh keberkahan, yang mana kita didudukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain tidak bukan untuk banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan sudah barang tentu salawat ini menghidupkan hati. Salawat ini menghidupkan, menyemangatkan diri kita. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustaz Sanwani daripada ini mudir ini majelis, khadim ini majelis saduluran. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada para asatid yang lain yang sangat Al-Fakir hormati, wa asatidah yang sangat Al-Fakir hormati, mudah-mudahan Allah satafiahkan badan, Allah qabul hajah, Allah tetapkan iman, Islam, ihsan. Dan antum-antum hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dicurahi rahmat Allah selalu, dimudahkan urusan selalu, dipanjangkan umur, disatafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Memandang neraka. Jadi neraka ini tempat seburuk-buruk tempat kita, andai kata mampir-mampir ke sana. Ada satu neraka yang dikatakan neraka jahanam. Itu darkil asfali minan nar. Itu neraka yang paling dalam. Nah, kita jangan suka mikir-mikirin neraka. Apa yang dimaksud dengan memikirkan neraka ini? Kita akan ngerti bagaimana itu hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya itu dikatakan darkil asfali minan nar. Itu yang mana andai kata seorang manusia dihisab di situ nggak keluar. Na'udzubillah. Jadi tertutup sudah jalan untuk dia menuju ke surga. Itu yang dikatakan neraka jahanam. Jangan pernah memikirkan neraka. Azab Allah. Neraka ini azab Allah. Perumpamaan api di sini ketika Nabi Allah Ibrahim diperintah Allah untuk mengatakan ya narukuni bardan. Itu hanya api di dunia ini. Terus api yang nyala di kompor-kompor. Itu hanya api di dunia ini. Terus api yang menyala-nyala itu di atas gunung. Itu hanya api yang di dunia ini. Itu neraka itu sekian ribu kali lipat panasnya. Itu hisab. Andai kata kita banyak membayangkan neraka. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir alaihil ulama mengajarkan kita apa untuk dari mulai kita awal-awal kita beribadah akil baligh sampai kita tua nanti, sampai kita ketemu umur, bayangkan surga. Karena itu termasuk
husnudzan, sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itu kalau dia orang ngerti itu ada satu gelas di neraka itu isi nanah. Nanah itu nanah panas. Kalau bahasa halusnya mendidih. Kalau bahasa kasarnya begitu. Wallahu a'lam, ya, neraka. Terus diminum ke mulut ini orang, dia kuat itu badan minum, wallahu a'lam. Itu diantara azab Allah, azabun nar, azab neraka itu. Terus dikatakan lagi hadid, ada satu besi panas di neraka itu. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Good bil Irsyad, dia diriwayatkan ini yang ngarang salawat nariyah. Itu salawat nariyah itu dari neraka. Jadi kalau seorang itu mengenali keterangan karena suatu keterangan itu dalam satu keadaan yang dari mananya gelap, ya. Jadi kalau yang dikatakan langit ini hitam, begitu terang karena pagi-pagi keluar matahari, begitu. Nah, jadi membayangkan neraka ini satu pikiran yang bisa ngerusak diri kita. Jadi kalau kita punya bayangan akan ini nar, ini api ini, benar-benar dijauhi. Jangan mikir-mikir apa misal perbuatan kita yang bisa menjadikan kita ke sana. Bohong, ya, nggak amanah. Terus apa? Lalai, gampang lupa, segala macam itu. Ini ghaflah, ini lupa. Ini kalau kita berhubungan sama sholat kebiasaan nanti. Waktu udah waktunya masuk sholat, nanti alasannya lupa, benar-benar lupa. Iya, cuman lupa itu bukan lupa uzurnya sholat, tapi lupa penyakit. Nah, nanti itu dia dapatkan sahun. Allah katakan, ya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, itu ada segolongan lagi. Kalau kita itu melihat neraka itu apinya nyala, terus ada asapnya, no? Ada uapnya neraka itu. Dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, jadi andai kata asap itu keluar, itu dunia dan seisinya ini hancur. Andai kata asap neraka itu sedikit keluar, pus gitu, itu dunia dan seisinya ini hancur. Itu karena apa? Karena panasnya itu nggak ada sesuatu apapun bisa menahan kecuali rahmat Allah Nabi Muhammad SAW. Nah, terus andai kata orang dihisab yang paling ringan dosanya, dihisab terus keluar dari neraka itu, selesai jalani hisab di azab neraka itu yang paling ringan ini siksanya. Andai kata dia itu diturunkan Allah ke dunia ini, ke bumi ini, niscaya seluruh lautan tercium bau nanah busuk. Seluruh lautan sedunia. Itu karena apa? Karena sesuatu yang kita nggak boleh mikirin, nggak boleh punya keinginan untuk melihat itu yang dikatakan Allah ini api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara, Allah mengatakan. Harus benar-benar tangan ini rajin buka keran atau itu pakai itu bak wudu. Harus rajin wajah ini tawajuh ilallah di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu, yaumul jum'ah, sujud, laki-laki dan yang perempuan kaza wa kaza, begitu. Nah, kenapa? Karena kalau kebiasaan ini, kebiasaan kita sholat, kebiasaan kita wudu, terus istiqomah,
Istiqomah bagaimana? Istiqomah ini berketerusan. Terus ketika waktu-waktu saat masuknya waktu diperhatikan. Nah, yang seperti ini yang insya Allah jauh kita dari api neraka itu. Ini hati-hati. Itqum minan nar. Kita disuruhkan menjauhkan diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Lah bayangkan Nabi mengatakan sepertiga dari umat Rasulullah nanti dihisab kita. Dihisab kita masuk ke neraka. Udah ngerti masuk ke neraka, ngapain dibayangin? Ayo, berarti dengan apa? Banyak kita beribadah, zikran katsir, banyak kita berzikir, bersalawat, zikrul anbiya atau zikrullah, banyak kita bersalawat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca ratibul haddad, baca auradul auliya, baca wirid-wiridnya walinya Allah. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan apa? Keberkahan. Keberkahan ini, salawat ini jangankan melihat itu api neraka. Begitu kita masuk ke alam barzah disanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak salawat ke Rasulullah, cukup tersebut banyak salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, di saat Rasul mengatakan kita akan berkumpul dengan siapa nanti, almar'u ma'aman, kita akan berkumpul dengan siapa nanti di akhirat itu yang kita cinta. Nah, seorang itu terus menyalawat ke Rasulullah setiap waktu, banyak dia bersalawat ke Nabi Muhammad. Ini tanda orang ini dekat dengan Rasulullah. Andai kata orang itu dekat di dunia, sekiranya sampai ke akhirat, Rasulullah akan temani orang itu sampai ke akhirat. Itu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amin, yang bisa dipercaya. Nah, kalau kita ngerti terus begitu itu hisab itu neraka itu, karena Allah memberitahukan kabar. Allah mengkhabarkan di Al-Qur'an, inna azabila syadid. Allah katakan. Nah, Rasulullah mengatakan kita sepertiga dari umat Rasul akan melihat neraka itu. Dengan apa kita selamat? Ya, cari berkah. Keberkahan itu yang pasti menjamin keselamatan. Kalau sesuatu pahala, sholat cukup, sedekah jariyah cukup, tapi nggak ada berkah, ya kurang, nggak akan cukup. Bagaimana Beb? Kita punya afat, kita punya celah, kita nggak selalu punya asar kebaikan, ada afat wa asar. Kita punya kebaikan, kita punya keburukan selalu. Mahal khata wa nisyan. Kita punya salah dan kita punya dosa. Nggak bisa nggak begitu. Tapi dengan keberkahan termasuk salawat ke Nabi Muhammad SAW, seperti salawat ini, masya Allah, salawat tibil qulub, salawat tat segala macam. Kenapa? Karena salawat ini yang akan menghantarkan kita bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ngerti salawat ini Allah yang menciptakan seluruh makhluk yang salawat ke Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadah Allah salawat ke Rasulullah. Sampai-sampai dikatakan ibadahnya Allah salawat ke Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebagian alim mengatakan itu nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang berselawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti ada sesuatu yang harus kita fahami tentang akhirat itu. Jangan mikirin yang menyala-nyala itu, yang asapnya aja seperti itu. Bayangkan itu neraka. Kalau kita ke sana berarti karena kita banyak dosa. Kalau kita dihisab Allah di neraka karena kita kurang bersyukur selama di dunia. Kalau kita melihat azab Allah Subhanahu wa taala hanya melihat, termasuk kita rugi. Karena apa? Mungkin kita akan pun dihisab juga. Kenapa banyak beristighfar di bulan Rajab, di bulan Maulid Rabiul Awal, membaca Maulid Nabi Muhammad, dibanyak-banyakkan Maulid. Di bulan-bulan yang lain terus istighfar dan salawat terus.
Kenapa? Karena dikatakan babul jannah miftahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu surga ini di pintu surga, bagaimana kita masuk ke pintu surga itu, bagaimana kita tinggalkan azab neraka itu, bagaimana kita merasakan kenikmatan yang Allah katakan itu Kautsar, satu telaga di Aden, bagaimana kita merasakan kenikmatan yang Allah katakan itu Ghaut di surga Rasul Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita melihat itu hurul ain, bidadari yang ketika Nabi Muhammad ketika bayi, ketika Rasulullah ini umat Nabi, kalau dikatakan kita umat Rasulullah, begitu Allah memperhatikan Nabi yang ini nih, Nabi yang ini Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, ketika lahir Rasulullah itu disanding Sayyidah Aminah bintu Wahab radhiyallahu anha, ibu dan Nabi bidadari, Siti Maryam, Siti Asyah. Ya, ketika di Maulid Rasulullah diceritakan seperti itu. Kenapa? Karena ini yang dikatakan kemuliaan. Inna akramakum, berarti umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad kita ini udah ditentukan Allah mempunyai tempat yang dikatakan itu martabat. Martabat, andai kata kita jujur, kita menjadi orang yang sedek, kita mendapatkan martabat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum, paling mulianya manusia setelah Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jujur. Berarti kalau kita jujur, nggak akan kita ngelihat itu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, kamu masuk surga apa masuk neraka? Dia pasti ngomong surga, karena dia jujur. Itu yang dikatakan kenikmatan. Itu rasanya kenikmatan yang Allah berikan. Berarti seorang yang ia katakan surga itu nggak enak, orang ini kurang sehat. Wa na'udzubillah min dzalik, ini yang nanti pun di neraka itu dihisab Allah. Nah, begitu jadinya. Ia akan dikasih minum itu nanah itu yang panas, terus akan melihat itu hadid, besi yang panas, dan buah itu buah-buahan di neraka, zakum, dikatakan seperti itu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan ahli jannah, orang yang dikumpulkan bersama ahli-ahli surga, berkumpul kita bersama aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita bersama wali-walinya Allah, ulama-ulamanya Allah, ulama salihin, dan kita dijadikan Allah yang ahli dalam menggenggam Al-Quran, ini kitab Allah, dan kita dijadikan Allah ngerti untuk menjalankan ibadah yang Allah perintahkan, selalu istiqamah, dan banyak lidah kita digolongkan Allah jadi golongan orang-orang yang banyak bersolawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.